Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu, kita kembali lagi di video berikutnya. Tutorial pengerjaan tugas Master Trainer level 1 Bang 9 dengan Google Sheet yang wow. Lumayan ya. Kayaknya bikin videonya juga bakal lama nih. Oke, kita akan kerjakan. Pertama, slide ke-20 mempelajari cara mengurutkan data. Buat salinan dari sheet ini. Oke, kita klik sheetnya, lalu kita buka sheet yang sudah dibuatkan oleh tim Revo. Kita buat salinan. Ya, alhamdulillah jadi lebih cepat kerjanya ya daripada kita harus membuat daftarnya sendiri. Tugas pertamanya itu urutkan kolom 1 location menurut abjad A ke Z. Baik, kita akan urutkan urutkan sheetnya, tapi sebelumnya kita besarin dulu ya supaya kelihatan. Buat dulu sebagai filter. Oke, ada beberapa cara Bapak Ibu ya. Pertama kita blok awal headernya, kemudian kita klik bukan format. Oke, kita lihat. Ya, klik data buat filter. Nah, kita udah punya filter nih. Kemudian kita klik di bagian tanda segitiga ini dan urutkan A ke Z. Sebelum dilakukan, kita print screen dulu, screenshot, dan masukkan ke slide ke-20. Oke, kita coba. Ngurut nggak? Ngurut ya. C, C, G, M, P, T. Oke. Ngurut. Masih menggunakan sheet yang sama. Buat tampilan filter yang hanya mengubah tampilan data Anda. Gimana caranya? Kita lihat dulu contoh. Nah, jadi kita pilih saja. Kita pilih ya sheet yang sama, tampilannya mengubah tampilan data Anda. Jadi di rentangnya dikasih nama. Oke, kita lihat di sini. Oke, seperti dicontoh di sini ada nama filternya, Coach Hida, dan ada rentangnya. Sepertinya ini adalah tampilan Google Sheet lama ya. Nah, saya temukan seperti ini. Jadi kalau kita mau buat filter tuh create new filter, kemudian nanti ada namanya di sini yang bisa diisikan. Nah, kita coba misalnya kita blok dulu, kemudian di sini klik filter. Nah, buat tampilan filter. Nah, keluarnya seperti ini nih. Ketika kita simpan, kalau mau disimpan baru keluar namanya. Nah, baru kita kasih nama. Nah, sepertinya tampilannya sudah berubah ya. Jadi kita screenshot aja seperti ini. Jadi kita membuat filter yang hanya untuk diri kita sendiri gitu. Sedangkan orang lain tidak akan terpengaruh oleh filter yang kita buat. Datanya akan tetap sama oleh mereka dilihatnya. Next, masih menggunakan sheet yang sama. Tetapkan setelan sheet agar sheet 1 terlindungi dan hanya dapat diedit oleh Anda. Oke, kita lihat. Nah, jadi ini izin pengeditan rentang. Di sini batasi siapa yang dapat mengedit rentang nih, hanya kita saja. Caranya gimana? Oke, di sini, kemudian klik kanan. Oke, kita ulangi dulu, klik kanan, kemudian lihat tindakan sel lainnya, lindungi rentang, kemudian klik setel izin. Nah, di sana Bapak Ibu akan mendapatkan batasi siapa yang dapat mengedit rentang ini, ya, dan kita hanya kita aja. Oke, kita screenshot, lalu kita oke. Klik link yang ada pada judul aktivitas. Jadi daftar formula yang hanya ada pada Google Sheet. Nah, seperti ini ya. Klik linknya ada pada judul aktivitas. Google Finance. Oke, kita lihat. Oke, caranya Bapak Ibu klik link yang ini nih, judul ya, mempelajari cara menelusuri daftar formula. Ini adalah bentuk link. Jadi kita klik link kata-katanya, kemudian ada linknya dan kita klik linknya. Nah, di sini Bapak Ibu kita disuruh untuk mencari
rumus-rumus atau formula yang hanya bisa digunakan di Google Sheet. Oke, seperti contoh kita memiliki Google Finance ya. Google Translate juga bisa langsung dari Google Sheet. Oke, kita print screen dan simpan di sini. Next, mempelajari cara menghitung banyak data, count atau konta di Google Sheet. Nah, kita lihat dulu. Jadi kita akan menghitung konta ya, jumlah datanya ada berapa. Caranya jumlah keajaiban dunia. Lalu kita berikan rumus konta, kemudian kita drag dari atas ke bawah, dan jangan dulu di enter, kita screenshot dulu, dan baru di enter. Nah, sudah terhitung ya, jumlahnya, datanya ada 7, dan kita biarkan saja. Lalu ini ada sum, nah, ini disilang aja ya, karena kita tidak butuh sum, kita hanya butuh konta saja. Masukkan sini. Oke. Mempelajari cara menemukan nilai rata-rata average, masih menggunakan sheet yang sama, hitunglah jumlah rata-rata pengunjung 7 keajaiban dunia. Kita lihat contoh rata-rata pengunjung, average. Baik, ini mungkin salah satu yang sering kita pergunakan ya, rumus rata-rata. Average. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sana ada rumus yang langsung terbentuk ya oleh Google Sheet itu. Jadi ketika kita klik average, langsung diberikan B2 sampai B8. Ini adalah AI-nya Google Sheet. Jadi dia bisa langsung memeriksa kira-kira data mana yang ingin kita hitung ya. Kalau dulu tuh ini di fitur Explore, udah nggak ada ya fitur Explore sekarang di Google Sheet-nya. Sayang sekali, membantu sekali sebetulnya. Mempelajari cara menemukan jumlah nilai sum di Google Sheet. Oke, kita lihat contohnya rata-rata pengunjung, jumlah pengunjung pakai sum. Ini juga sama, jumlah pengunjung. Nah, ini sebetulnya yang tadi ya. Tapi kalau kita ingin lihat AI-nya, sum, nah sum di sini nggak keluar otomatis ya, nggak kayak tadi average. Sum berarti harus kita drag manual nih sampai Taj Mahal. Oke. Oh, screenshotnya ketika rumusnya bekerja ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika seperti ini rumusnya bekerja, baru kita screenshot. Screenshotnya jangan pas hasil ketika menuliskan rumus. Baik, mempelajari menemukan nilai maksimum dari data di Google Sheet. Kita lihat contoh dulu supaya tidak salah. Pengunjung terbanyak pakai rumus max. Oke. Terlihat di sini. Pengunjung terbanyak sama dengan max. Nah, maksimum ya. Kita blok dulu datanya dan sudah ada nilainya. Screenshot. Jangan dulu di enter. Oke. Baik, ini ada kotak merah. Kotak merah disimpannya di mana ya? Oke, pengunjung terbanyak. Nah, ini. Sekarang minimum data dari Google Sheet. Kayaknya paling sedikit ya pengunjungnya. Kita lihat dulu pengunjung tersedikit. Oke. Tersedikit. Kita pakai rumus minimum. Kita drag datanya. Nah, ini kita screenshot dulu. Baru kita enter. Jadi kita bisa mencari nilai maksimum minimum seperti di Excel sebetulnya ya Bapak Ibu. Tapi kalau Google Sheet ini tidak ada lisensi ya. Jadi bisa dipergunakan asal terhubung dengan internet. Mempelajari cara menggunakan diagram untuk menganalisis data di Google Sheet. Kita lihat buat data.
Oke, ini ya annual visitor ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita buat. Caranya kita blok dulu datanya, sisipkan di diagram. Nah, sudah jadi langsung Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung mendapatkan diagram annual visitornya nih. Oke, yang ditanya persen atau jumlah? Persen ya. Kris the Redeemer 12,2. Kris the Redeemer 12,2. Pas ya. Hanya warnanya saja yang berbeda. Oke, langsung jadi. Langsung kita screenshot. Dan finish. Sampai ketemu di video terakhir. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semua bisa mengerjakan sampai batas waktu yang ditentukan dan berhasil ya. Ayo, ayo, semangat. Kita sedikit lagi sampai nih di